membahas kepalsuan nasab Ba'lawi itu jangan panjang-panjang, jangan seolah-olah gitu kita itu orang berilmu, itu nggak usah, percuma kita menjelaskan kepada para mukibin itu nggak usah panjang-panjang, nggak usah seolah-olah kita itu orang berilmu, itu nggak usah, otaknya mereka itu nggak nyampe, percuma dijelaskan bagaimanapun nggak nyampe, percuma. Yang pendek-pendek saja, contohnya Ba'lawi itu pendusta, titik, udah itu aja cukup. Pendusta, mereka itu pendusta, udah cukup gitu aja, percuma, nggak nyampe otaknya. Memang kalau dipikir secara jernih ya, kita itu nggak usah daki-daki ya, menerangkan rungkatnya kabeh. Cukup dengan satu kata saja, kabeh itu tukang ngibul, tukang bohong, sudah. Dan tukang ngibul, tukang bohongnya kabeh itu menjadi sesuatu yang syukur wal istifadah di kalangan umat. Ini betul. Makanya hari ini kalau masih ada orang yang masih ta'assub, fanatik, buta kepada kabeh ya, nah ini dipertanyakan kewarasannya. Sudah tahu kabeh itu kalau urusan bohong, ngibul itu ahlinya. Ya iya, apapun itu disangkut pautkan dengan diri anak, biar kelihatan keren, biar kelihatan mulia gitu. Apa-apa berhubungan dengan agama, seakan-akan mereka yang paling agamis, tapi faktanya, kelakuannya itu sangat jauh dari norma-norma agama. Nilai-nilai agama itu nyaris tidak ada, cuma bahasanya saja yang khoan-khoin, tafadhol, anak antum, cuma itu. Lah tukang ngibul itu bukan kali pertama, dan kami yakin saudara-saudara kami yang pernah menjadi mukhibin itu merasakan juga. Apalagi yang masih ta'assub fanatik buta ya kepada kami, itu pasti merasakan. Makanya mereka itu selalu membantah itu semua, itu kan perilaku oknum ya. Ya kalau memang perilaku oknum ya ditertibkan dong. Kenapa dibiarkan? Apa gunanya adanya Robitoh Alawiyah? Apa hanya mencatat nasab toh? Ya buktinya membantah tesis tidak mampu, kan gitu toh. Kenapa tidak ada konsekuensi seumpama ada anggotanya yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum agama, hukum yang ada di Indonesia ini, kok dibiarkan? Cuma menghibur diri dengan mengatakan itu perilaku oknum. Menurut kami tidak fair. Adanya organisasi kan harus meluruskan. Wah, organisasinya itu kan sampai di tingkat cabang loh, kabupaten. Apa serumit itu meluruskan? Saya yakin pembiaran. Menurut kami ada semacam pembiaran. Mereka isinya itu cuma cari pembenaran atas kegaduhan-kegaduhan yang dikerjakan oleh anggotanya. Jelasan. Makanya cukup satu kata saja. Kenapa Khabib itu tidak boleh diikuti? Karena tukang bohong. Sudah, itu saja. Mengatakan pendiri NU itu Habib Hasyim bin Umar bin Yahya itu kebohongan karena tidak ada dasarnya. Belum lagi kasus kuburan palsu, itu juga kebohongan. Bahkan kalau kita cermati, mengaku sebagai cucu Nabi itu juga kebohongan, karena mereka tidak bisa membuktikan. Beratus-ratus tahun mereka membohongi umat. Wah, ngeri ya, ngeri. Ya karena ambisi, pengen menguasai, pengen menghegemoni semuanya.
sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama. Agama kita Islam itu tegas melarang bohong. Baginda Nabi Muhammad SAW itu terkenal dengan sifat bisa dipercaya, al-amin, kan gitu, bisa dipercaya. Tidak pernah beliau berdusta. Terus para kabib menghibur diri, itu kan Nabi maksum. Oke, maksum. Minimal bagi kalian yang mengaku sebagai cucu Nabi, ya walaupun tidak harus sama persis, yo ada mirip-miripnya lah, kan gitu kan, biar kelihatan klop gitu loh. Nah ini kok tidak ada mirip-miripnya saja kan? Ngaku cucu Nabi tapi bohong dijadikan makanan keseharian, dusta, mengatasnamakan ini itu, wah ngeri kan. Belum lagi perilaku-perilaku yang lainnya. Nah ini kan blunder, jadinya blunder. Sehingga akal waras ini tentu akan mengeja. Siapa sebenarnya mereka? Apakah betul sebagai cucu Nabi? Ternyata dari penelusuran Kiai Imad bukan, dari filolog bukan, dari genetika DNA juga jauh. Arab saja bukan kok ngaku cucu Nabi. Jadi jelas ini loh yang menjadi akar permasalahan. Jadi kalau mengingatkan saudara-saudara kita itu udah usah ndaki-ndaki lah, cukuplah kita jelaskan bahwa kabib itu ya tukang bohong gitu aja. Bohong itu menjadi makanan keseharian. Mungkin kalau tidak bohong, mereka tidak akan makan pikiran mereka. Sehingga membiasakan diri berbohong ke sana kemari, mengatasnamakan cucu Nabi, mengatasnamakan berkah, mengatasnamakan syafaat dan lain sebagainya, itu hal yang lumrah. Sehingga menjadi adat kebiasaan mereka. Dan kami yakin saudara-saudara kita yang pernah bareng dengan kabib itu merasakan bohong itu menjadi adat kebiasaan mereka. Iya. Dan ini seharusnya menyadarkan bagaimana mungkin orang yang selalu berbohong kok ngaku cucu Nabi. Ini konsepnya bagaimana? Tidak ketemu kan? Jauh lah. Wong Nabi saja dijuluki Al-Amin, orang yang bisa dipegang omongannya, bisa dipercaya, bahkan orang kafir Quraisy juga mengakuinya. Nah ini kok ada generasi yang mengaku cucu Nabi tapi isinya ngibul sana ngibul sini. Wah, berat. Terima kasih, mudah-mudahan menyadarkan.